Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami tentunya. Kami di sini akan membicarakan tentang kebijakan moneter, yaitu peran dan fungsinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anindya Uturi dan teman saya Siti Fadilah Ramadhani. Nah, sebelum kita berbincang-bincang tentang peran dan fungsinya, tentunya kita harus mengetahui dulu nih Kak, tentang kebijakan moneter itu apa sih? Sebelumnya kebijakan moneter ini adalah suatu istilah yang sangat populer pada saat krisis yang dialami negara kita, yaitu Indonesia, pada tahun 1998 lalu. Cukup lama ya Kak ya? Seperti inflasi dan nilai tukar mata uang yang tidak stabil. Ya, mungkin hanya sedikit yang dapat saya jelaskan tentang kebijakan moneter ini. Mungkin ada tambahan dari kakaknya tentang kebijakan moneter ini. Iya Kak, tentunya mungkin sedikit nih tambah dari saya karena saya baru belajar nih Kak. Menurut saya nih, kebijakan moneter pada dasarnya itu merupakan suatu kebijakan yang ada tujuannya nih Kak. Tentunya tujuannya untuk mencapai keseimbangan internal maupun eksternal, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kestabilan harga serta mempererat pembangunan. Mungkin itu ya Kak yang dapat saya jelaskan karena di sini kita lagi belajar ya. Adapun kebijakan utama yang dipergunakan untuk pengendalian ekonomi yaitu jangka pendek dan jangka panjang ya Kak ya. Nah, untuk mengetahui jumlah uang yang beredar, pemerintah ini dapat melakukan kebijakan uang ketat dan uang longgar. Nah, yang dapat saya ketahui karena saya cuma mengetahui kebijakan yang ketat, mungkin kakaknya nanti bisa menjelaskan. Nah, untuk kebijakan yang ketat ini, kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara satu, mungkin menaikkan suku bunga Kak ya. Yang kedua itu menjual surat berharga nih Kak, seperti menjual tanah kita, sertifikat gitu ya. Iya Kak, sertifikat seperti itu ya. Nah, yang ketiga nih, menaikkan cadangan kas serta membatasi pemberian kredit begitu Kak. Mungkin ada tambahan lagi yang kebijakan yang Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan yang longgar, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan cara berikut, yaitu yang pertama menurunkan tingkat suku bunga, yang kedua itu ada membeli surat-surat berharga, yang ketiga itu menurunkan cadangan kas, dan yang terakhir ini ada memberikan kredit longgar. berarti ini kayak kebalikannya gitu ya Kak ya. Ya sedikit yang dapat saya jelaskan, soalnya kita kan masa-masa belajar ya Kak. Ini kan kami sudah menjelaskan nih sedikit tentang peran kebijakan moneter. Nah, selanjutnya kita ini akan memasuki yang selanjutnya, yaitu tujuan kebijakan moneter. Dalam pelaksanaannya ini, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter. Jika dirangkum, apa nih Kak yang Kakak ketahui tentang tujuan kebijakan moneter ini? Baik, di sini mungkin sedikit lagi ya Kak ya. Nah, yang pertama yang mungkin saya ketahui dan saya jelaskan sedikit nih, yaitu stabilitas ekonomi. Di mana stabilitas ekonomi ini suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Berarti dia selalu seimbang nih Kak ya. Nah, yang kedua yang dapat saya ketahui yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja sendiri ini yaitu meningkat bila produksinya meningkat nih. Berarti peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan yang ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Nah, perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkat taraf hidupnya karyawan nih. Pada akhirnya kerukunan dan kemakmuran kerja ini dapat tercapai. Baik, terima kasih kepada Kakak Anggi tadi telah menjelaskan sedikit tentang tujuan kebijakan moneter. Di sini saya akan menjelaskan sedikit nih tentang tujuan kebijakan moneter. Yang pertama itu ada kestabilan harga. Kestabilan harga ini ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil ini menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Jadi sama gitu ya. Yang kedua ini ada neraca pembayaran internasional ya Kak. Nah, neraca pembayaran ini dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor.
kasih ya Kak ya karena sudah ikut menjelaskan nih tentang tujuan kebijakan moneter. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.